Inilah perlunya PII terjun. Insinyur yang tahu. Nah, lo PII insinyur yang tahu daerah ini kerentanannya menengah atau tinggi. Kalau menengah misalnya, rekomendasinya jangan membuat lereng tanpa memperhitungkan stabilitas lereng. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu lagi kita di acara podcast PII Ngopi, ngobrol bareng PII. Kali ini tamu kita luar biasa yang biasa disebutnya Mbah Rono. Nah, Mbah Rono ini tokoh yang tidak hanya akhir-akhir ini, tapi sudah cukup lama kita dengar malang melintang di dunia kebencanaan. Ini menarik sekali, dan kalau saya tidak salah Mbah Rono ini menamatkan S1-nya di ITB, lalu S2 dan S3 di Perancis, dan lebih banyak disebut sebagai pawang bencana atau pawang gunung gitu. Bencana lah. Pawang bencana, dan terakhir beliau sebagai kepala Badan Geologi ESDM, dan sudah beberapa tahun ini bersama-sama Persatuan Insinyur Indonesia kita menggulati di bidang kebencanaan. Dan saya nggak mau berpanjang kata, dan untuk itu kami persilahkan Mbah Rono untuk menyapa para penikmat media PII yang kita sebut sebagai ngopi, ngobrol bareng PII. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya diundang di acara ngopi oleh Pak Sekjen PII, Pak Teguh. Dan semoga podcast ini bisa memberikan pencerahan tentang kebencanaan bagi para anggota PII maupun para pengikut PII. Oke, Mbah. Saya sebut Mbah tuh apa? Ya, saya enak disebut Mbah Rono, jadi nggak usah pakai ini. Oke, Mbah Rono. Ya. Awal mula kenapa sih kok tiba-tiba senang di kebencanaan? Padahal kan tadi geologi aja kan ya dulu ya? Iya, sebetulnya saya waktu itu ditawari menjadi dosen fisika ITB, ya kan, oleh Bapak Lili Endrajaya, ya kan, mantan rektor ITB juga. Kebetulan saya diminta ngantar teman dia dari Wisconsin University, ahli lingkungan, ke Galunggung setelah letusan Galunggung tahun 92. Dan saya melihat di sana ada suatu hal yang menurut saya, ilmu saya mungkin bisa untuk memeringan penderitaan mereka. Dulu pengungsi tidak diurus seperti sekarang, ya kan, semua mandiri. Itu Galunggung di 82 ya? Ya, 82, maaf bukan 92. Dan saat itu saya dengan berat hati sekali, saya minta, saya akan ke vulkanologi. Semua orang ketawa, karena saya sebagai pembimbing, co-pembimbing, lulusan saya itu masuk ke oil company. Saya masuk ke vulkanologi. Ya kan? Jadi saya masuk ke vulkanologi bukan karena saya tidak diterima di mana-mana. Sorry. Jadi saya diminta menjadi dosen fisika ITB, tapi dengan berat hati, kemungkinan panggilan jiwa saya ke sana, saya ke sana. Ini menjadi menarik, dan kita semuanya lantas harusnya prihatin. Kita mengalami beberapa minggu atau bulan terakhir ini kan beritanya sangat luar biasa. Saudara-saudara kita di Sumatera mengalami bencana begitu luar biasa, dan sebagai warga PII yang juga bertanggung jawab kepada Keinsinyur di Indonesia, mungkin Mbah Rono bisa melihat bagaimana fenomena banjir di Sumatera yang barusan kita alami, Mas. Secara umum Indonesia memang rawan bencana, ya kan. Longsor dari dulu ada, tetapi tidak menjadi perhatian banyak orang. Ya kan? Oleh karena itu tahun 2000 saya mengundang mantan ketua BMKG, Profesor Dwi Korita. Saya membuat namanya standar nasional Indonesia untuk membuat peta kawasan rawan bencana. Ya kan? Kawasan rawan bencana adalah kawasan rawan bencana longsor. Ya kan? Standar nasional Indonesia terbentuk saat itu karena Indonesia itu rawan longsor, tetapi tidak heboh seperti gempa bumi maupun letusan gunung api. Padahal dampaknya ini bisa sangat luas. Misalnya daerah-daerah pertanian yang kena longsor itu tidak terhitung, kecuali kalau ada yang meninggal, ya kan. Nah, khusus untuk Sumatera Barat saya paling nggak suka kalau bicara longsor itu barat.
Sumatera Barat dan Jawa Barat. Oh. Karena yang lain belum longsor, dua provinsi udah longsor, ya kan? Jawa Barat Dan juga mengalami kemarin pada sama. Dan kemudian yang lain sudah berhenti longsor, kedua provinsi yang pakai barat belakangnya ini masih tetap longsor. Termasuk saking seringnya longsor diikuti banjir bandang, saking sering berulang di Sumatera Barat, sampai disebut galodo. Apa itu? Galodo adalah longsor yang diikuti oleh banjir bandang, atau istilah ilmiahnya adalah aliran bahan rombakan. Ya kan, itu yang sekarang terjadi di Sumatera bagian utara, di mana penyebab dari banjir bandang dan longsor pertama adalah kondisi geologi. Ini tidak bisa dirubah. Ya kan? Misalnya biasanya dasarnya adalah batuan yang kedap air, di atasnya batuan yang lolos air. Maka dari itu daerah longsor paling mudah didengarin adalah banyaknya mata air. Karena air sampai ke bidang batas daerah yang lolos air tinggi dan kedap air. Dia keluar ke samping menjadi mata air. Dan satu hal Sumatera bagian utara, Sumatera utara apalagi Sumatera Barat dan Aceh itu daerah-daerah yang subur, mudah diolah, airnya melimpah. Di sana rentan terjadi gerakan tanah atau tanah longsor. Dan orang banyak ada di sana. Karena subur. Ada subur, mudah diolah, banyak air. Kan itu keperluan manusia semuanya. Oleh karena itu, jika terjadi longsor, korbannya selalu banyak di Indonesia. Kalau tidak korban jiwa, ya korban harta benda, lingkungan rusak. Nah, longsor biasanya tidak terlalu banyak makan korban. Nah, sekarang ini terjadi Sumatera Utara. Pertama, karena daerah itu secara geologi, secara topografi, memang rentan terjadi gerakan tanah. Ada atau tidak ada hutan. Kemudian dihajar oleh penyebab utama, curah hujan. Dan curah hujannya tidak biasa-biasa saja. Curah hujan yang super lebat. Ya kan? Sehingga itu adalah salah satu pemicu terjadinya longsor untuk daerah yang tingkat kerentanan longsornya itu tinggi menengah. Itu kan. Nah, Mbah, kalau tadi ya pertama karena daerahnya juga memang sudah potensi, karena subur, karena banyak air, disitulah manusia pasti untuk bergerombol untuk hidup di sana. Yang kedua, khususnya untuk yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan juga Jawa Barat, ini tadi kan karena hujannya ekstra. Lalu apa yang perlu disiapkan? Baik oleh masyarakat, oleh pemerintah, maupun oleh individu-individu di daerah-daerah yang mengalami hal seperti ini? Jujur saja, alam jujur, mari kita bicara secara jujur. Ya kan? Masyarakat awam tidak tahu bahwa daerah itu rentan terjadi gerakan tanah menengah atau tinggi. Inilah perlunya PII terjun. Insinyur yang tahu. PII harus terjun. Insinyur yang tahu daerah ini kerentanannya menengah atau tinggi. Kalau menengah misalnya, rekomendasinya, jangan membuat lereng tanpa memperhitungkan stabilitas lereng. Apakah itu kan mestinya bisa bentuk berupa peta dan segala macam, sudah ada kayak itu? Sebetulnya saya sudah membuat dulu. Apakah peta itu digunakan atau mungkin difilekan? Karena cita-cita saya dulu begini, waktu saya membentuk itu tahun 2000-an, peta-peta rawan bencana khususnya longsor itu sebagai data dasar bagi pemerintah daerah untuk menata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Bukan saja, ya kan, masalah ekonomi, tapi perlindungan kepada masyarakat yang berkelanjutan. Itu loh maksud saya. Kalau itu yang sudah dilakukan Mbah Rono, Mbah, kan jenengan juga aktif juga di ASEAN. Betul. Insinyuran di ASEAN. Apakah ada sesuatu garis merah yang sama dengan negara ASEAN lain, dan apa yang sudah dilakukan negara lain yang bisa kita adopsi di negara kita? Atau kita justru memberikan Saya kira kita yang leader. Saya kita yang leading. Saya mengadopsi dari Belanda waktu itu metode untuk pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, dan satu-satunya yang punya standar nasional Indonesia untuk pemetaan zona kerentanan gerakan tanah. Saya bikin waktu itu dengan mantan ketua BMKG, Profesor Dwiko Rita Karnawati. Kalau gitu, Mbak, kalau supaya ini sebenarnya kan bencana
hujan juga nggak bisa kita kendalikan ya. Iya, Apa yang mesti kita lakukan agar mengurangi korban yang demikian besarnya yang kita rasakan hari ini? Sekali lagi masyarakat tidak tahu mereka berada di kawasan rawan longsor atau tidak. Itu yang tahu adalah para insinyur. Hari ini PI pasti tahu tentang itu. Kemudian pemerintah daerah, mohon maaf, dari pemilihan anggota DPRD, pemilihan bupati, pemilihan presiden, tidak ada satupun yang berkampanye bagaimana saya memitigasi bencana di daerahnya. Sedangkan politik itu bisa mengubah niat kita seperti membuka telapak tangan. Nah, harus ada kemauan politik, ya kan? Penataan ruang itu bukan hanya basisnya ekonomi, tapi bagaimana melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya longsor, gempa bumi, letusan gunung api. Agar supaya masyarakat itu hidup harmoni dengan alamnya. Ingat, mereka adalah tamunya alam. Kuncinya itu ya, masyarakat harus hidup harmoni dengan lingkungannya, karena manusia itu sebenarnya tamunya. Itu yang mendamaikan adalah insinyur. Itu tanggung jawab ini. Yang punya cara untuk mendamaikan itu engineer. Dengan demikian, Pak, undang-undang keinsinyuran ini penting dong ya. Di mana seluruh komponen masyarakat Indonesia ini harusnya menerapkan asas-asas tentang keinsinyuran. Betul. Karena PI sebagai organisasi yang mengelola insinyur tidak bisa bekerja sendiri. Seperti gini, Mbak. Coba. Nah, salaman tuh pasti dua arah kan? Nah, kalau saya salaman jenengan diem, nggak jadi salaman. Kalau salaman gini, jenengan salaman? Salaman. Jadi. Kan? Jadi kira-kira itu. Jadi harusnya antara PI dengan komponen-komponen yang lainnya harusnya saling mengulurkan tangan untuk membantu keselamatan masyarakat ya. Dan ini harus dikampanyekan ke daerah-daerah. Daerah itu harus mengadopsi insinyur ini. Karena jujur saja, pemerintah daerah belum tentu tahu potensi ancaman bahaya di daerah tersebut. Ya kan? Ini PI daerah itu harus kampanye ini. Jangan menyalahkan. Setelah terjadi mencari kambing hitam. Jangan sampai seperti itu. Alam itu jujur. Ya kan? Kalau Anda ganggu alam karena ketidaktahuannya, kemudian terjadi reaksi kepada alam, jangan menyebut alam sudah mulai bosan dengan kita. Alam itu tidak pernah bosan dengan kita. Asalkan kita bisa merawat dan harmoni. Yang mengharmonikan adalah para insinyur itu, yang tahu rumusnya. Teman-teman insinyur, ini bukannya pemberitahuan atau informasi baru oleh Mbah Rono. Saya rasa Mbah Rono ini salah satu tokoh yang saya sendiri lihat terus tidak pernah kenal lengah untuk menyampaikan bahwa kita ini harus hidup selaras, seirama dengan alam semesta. Karena manusia pada prinsipnya adalah tamu, jadi seorang tamu harusnya memang berbaik hati dengan tuan rumah. Yang rumah agar supaya diterima dengan baik gitu. Jadi ini kita lagi bahas, baru kita ngomong mengenai bencana ini, Pak. Ada satu lagi sisi Mbah Rono ini macam-macam. Hari ini beberapa minggu yang lalu ya, kita juga lihat Mbah Rono ini salah satu yang diberi amanah sebagai anggota DEN. DEN itu apa, Pak? Dewan Energi Nasional. Saya dari anggota pemangku kepentingan dan saya mewakili konsumen. Nah, ini menarik. Jadi kita ingin tahu, Pak. Dewan Energi Nasional dan mewakili dari komponen konsumen. Artinya konsumen energi kan? Dan alhamdulillah PI ini ada beberapa nih, ada 4 orang kalau tidak salah. Jadi ini satu-satu dulu. Hebat, PI bisa menyetorkan dalam tanda kutip, menjadikan anggotanya dari 8 anggota pemangku kepentingan, 4 itu dari PI. Hebat itu. Alhamdulillah, Pak. Jadi gini, Pak Rono. Sekjen hebat. Kalau kita lihat ya, tadi kita ngomong bencana alam. Kenapa kok tiba-tiba pindah ke energi? Begini, Presiden Republik Indonesia, siapapun saya nggak akan masuk politik ya. Tahun 2023 Maret menyatakan dunia tidak takut pada apapun, termasuk COVID yang udah lewat. Tetapi dunia takut terhadap perubahan iklim. Siapa yang membuat itu? Adalah emisi gas rumah kaca. Dari mana dia? Dari energi fosil yang dibakar terus-menerus. Oleh karena itu, saya masuk di PI ini mengurus bencana dan perubahan iklim,
Tetapi energi kelihatannya untuk transisi agak lambat. 23% tahun 2005 pun tidak sampai. Oleh karena itu saya switch membantu teman-teman bidang kalian kehutanan. Saya mencoba Volu ini bergerak agar supaya imbang-imbang emisi dengan serapan. Nah, ke sana. Nah, saya masuk ke Dewan Energi Nasional, saya menginginkan transisi itu betul-betul berjalan agar supaya kita bisa mengontrol emisi gas rumah kaca yang sebagai penyebab utama perubahan iklim ini. Dan PI ini ada bidangnya, bencana dan perubahan iklim. Tetapi kita jangan berfokus hanya bencana saja. Kita cari sebagai insinyur, kita harus mencari penyebabnya apa. Kalau kita tidak mengkoreksi penyebabnya adalah energi fosil yang berlebihan, di mana ekonomi kita naik, emisi gas rumah kacanya naik, jangan sampai seperti itu. Ini engineering, ini masalah engineering ekonominya. Jadi saya menginginkan adanya suatu transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan melalui Dewan Energi Nasional. Saya bisa mempush di sana, semoga bisa. Ya kan? Hanya itu obatnya. Alam itu memberikan harga bandrol, tidak bisa ditawar. Kalau kita masuk perubahan iklim, tawaran alam hanya dua. Apa itu? Mitigasi atau adaptasi. Salah satu transisi energi adalah strategi mitigasi kita. Kalau target 2060 jadi yakin tercapai nggak nih Pak? Kalau kita niat, ya kalau kita niat politically dan didukung teman-teman dari PI, saya yakin, wong kita bisa merdeka ngusir Belanda kok, ya kan? Apalagi kita punya sumber energi terbarukan yang melimpah. Hanya bagaimana niat secara politik dan dukungan para insinyur Indonesia untuk bisa bergerak. Hanya itu. Nggak ada lagi energi terbarukan, kita nggak bisa impor. Kita punya insinyur. Ya kan? Tinggal political will untuk menggerakkan itu. Saya yakin bisa. Kalau insinyur kan salah satu hanya stakeholder saja Mbak ya, pemangku kepentingan. Kira-kira dalam hal yang sangat krusial, firma kita juga mengenai energi menjadi sesuatu yang langka. Suatu saat kita juga akan bermasalah kalau kita tadi di energi fosil. Kira-kira pemangku kepentingan mana lagi Mbak yang mesti bersama-sama dengan PI untuk bisa menggolkan target 2060? Ya, saya kira harus di energi terbarukan ini harus dikampanyekan terus-menerus. Karena sumber daya energi terbarukan di Indonesia banyak, ya kan? Mudah-mudahan di PI ada bidang itu, yang bersama-sama DEN itu bisa bergerak bersama-sama untuk mempush itu. Dan saya yakin ya, pemerintah dengan pimpinan Pak Prabowo ini ada niat ke arah sana, ya kan? Apalagi 2060 kan zero emission kan. Hanya itu tawaran yang tidak mungkin kita tampik gitu ya. Ya, transisi energi dengan mengandalkan kalian yang ada dalam negeri dan sumber daya energi terbarukan yang ada di dalam negeri. Tidak usah impor. Tapi kalau kita lihat ini batu bara kita kan melimpah. Ya. Gimana nih transisi antara melimpahnya batu bara dengan kebutuhan itu? Kita transisi itu tidak serta-merta secara brutal. Kita harus ingat, banyak saudara-saudara kita yang bergantung dengan kegiatan batu bara. Nah, lagi tantangan seorang insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia, adalah bagaimana batu bara ini menjadi emisinya kecil dengan clean carbon teknologi. Rekayasa selalu ada selama insinyur masih ada dan masih ada niat. Kita masih tetap, itu nggak impor tuh batu bara. Dan tidak bisa kita mengganti tiba-tiba, kasihan dong. Rekan-rekan kita yang bekerja beraktivitas di tambang batu bara. Kita tidak bisa switch begitu saja gitu. Rekan-rekan insinyur, ini acaranya ngopi. Ngopi, sip. Jadi mari kita ngopi dulu, Mbak. Ini udah saya minum udah hampir habis ini. Jadi kita ngopi dulu nih. Ini luar biasa, kopi ini harusnya bagian dari Indonesia yang perlu kita. Loh, iya. Sumber daya yang luar biasa. Iya ini. Jadi mari kita ngopi dulu. Ada kopi Merapi, kopi Mebabu, kopi mana itu. Setiap gunung api daerahnya subur.
Nah, setelah ngopi, Mbak, Iya. ini warnanya hitam. Iya. Kita katanya berani harus warna merah. Iya, iya. Tapi nggak usah ngomong Ya, merah ya ini udah, ya. ya. Merah-merah ini kue Ayo, ya. iya. Ya. Kalau ini Makanan aja, bukan ini yang lain-lain. ini hijau. Hijau Jadi ya. kita harus- Merah hijau selalu Iya, berdamai oke. lah gitu kan. Itu Dan enak kalau dimakan bersama. Gitu. iya. Jadi ini salah satu di mana keanekaragaman Indonesia kita masih bisa hidup meskipun sebenarnya aslinya mungkin tanya yang ahli makanan. Kelihatannya mungkin dari Cina kali ya. Enggak juga lah. Enggak juga. Tapi mari kita nikmati seperti juga tadi kita mengatakan bahwa kita tuh tamu di alam ini, kita harus tahu diri. Iya. Ya, mari. Bagaimana ini sumber alam semuanya? Hmm. Bagaimana kita caci maki alam mulai bosan dengan kita? Pagi-pagi minum, pagi-pagi mandi, semua dari alam. Apa sih ini dari alam semua? Mobil kita, bensin kita, besi kita dalam mobil itu semua dari alam. Jangan pernah memblame alam mulai bosan dengan kita. Kita sendiri yang kurang ajar sebagai tamu gitu loh. Bencana itu 90% penyebabnya manusianya itu sendiri. Sekali lagi ngobrol dengan Mbak Rona ini. Waduh, enak. Saya punya tulisan, Mbak. Laksana kopi. Sedikit pahit namun membangkitkan. Ah ya. Jadi itu bagian saya ketika saya merasakan namanya pahit itu selalu ada sesuatu di sisi lain. Pasti. Nah ini Mbak. Kalau sekarang dari Mbak Rono sendiri. Ini kan insinyur kita nih beraneka ragam, mulai dari yang senior sampai junior, bahkan ada yang calon insinyur yang sekarang masih di mahasiswa. Bahkan waktu kecil saya juga pengen jadi insinyur. Mungkin ada anak-anak kecil juga pengen jadi insinyur. Kira-kira apa Mbak? Dari seluruh perjalanan ini, dari perjalanan karir maupun yang lain dari Mbak Rono yang mau diceritakan yang sangat berkesan atau sangat menyedihkan atau sangat menggembirakan, sangat membanggakan yang bisa kita ceritakan pada Pertama-tama jangan pernah kita bekerja baik supaya jadi sesuatu. Just do the best. Lakukan ini dengan baik. Misalnya kita harus membantu atasan kita atau teman kita. Jangan pernah blame itu bikinan saya. Oke. Jangan pernah. Oke. Lakukan aja yang terbaik. Jangan pernah saya melakukan ini supaya jadi itu. Gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Just do it your Oke, best. kalau dari pengalaman Mbak Rono, peristiwa apa yang selalu Mbak Rono ingat terkait dengan kebencanaan, kebumian, Saya maupun energi? ingat sampai sekarang, bahkan sering saya tulis alasan yang paling sulit sekali. Waktu itu tahun 2017, Gunung Agung dinyatakan akan meletus hebat. Oke. Sedangkan tahun 2018, ini Oktober ya, Oktober 2017 dinyatakan Gunung Agung di Bali akan meletus hebat. Padahal Oktober 2018 akan diadakan annual meeting IMF. Oke. Karena mendengar berita itu, IMF cabut dari Bali. Oh iya, waktu itu akhirnya nggak jadi dilakukan di Bali ya? Akhirnya jadi, terus Pak Luhut tanya sama saya, betapa sulitnya saya akan berseberangan dengan kantor yang pernah saya pimpin. Karena begitu saya analisis, tidak mungkin akan terjadi letusan hebat. Saya membuat laporan tiap hari, dari Oktober 2017 sampai Oktober 2018. Oke. Selalu saya tutup dengan disclaimer, bahwa laporan ini sifatnya tertutup, tidak untuk dikontestasikan dengan institusi yang menangani itu. Dan saya harus ke Washington meyakinkan Direktur IMF bahwa tidak akan terjadi letusan hebat. Saat itu, ya berkat pertolongan Tuhan, Direktur IMF percaya dengan alasan saya. Dan tahun Oktober 2018 memang tidak terjadi apa-apa. Dan itu sangat luar biasa. Tetapi jujur saja, betapa saya tidak enaknya hanya satu. Saya boleh salah. Oke. Tapi satu hal yang tidak boleh saya lakukan adalah berbohong. Sekalipun saya berhadapan dengan menteri saya, berhadapan dengan pengganti saya, betapa beratnya saya. Mereka dulu saya bimbing. Mereka menggantikan saya. Dan mereka seperti memusuhin saya. Jujur aja. Dan saya bilang ke Pak Luhut, kalau begini caranya saya nggak kuat.
Dan kalau saya mengatakan, udahlah ikuti aja Kementerian SDM, saya masih tetap menerima suatu dari kementerian dan tidak pernah bermusuhan dengan mantan anak buah saya. Tetapi saya harus hadapi ini demi negara saya. Saya hanya boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Oke. Pak Luhut, tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Kalau ada nggak sesuatu yang mau sampaikan ke generasi yang muda, Mbak? Walaupun Saya tahulah, saya pernah ditanya oleh suatu Direktorat Jenderal Cipta Karya, oke. kenapa insinyur-insinyur muda sekarang ini tidak bekerja dalam bidangnya. Oke. Saya mohon kepada yang muda, belajarlah baik. Karena ilmu dasar yang kuat itu bisa mengantisipasi semua perubahan. Oke. Misalnya saudara sebagai insinyur baru, kemudian saudara punya dasar ilmu yang kuat, dan di tempat di luar bidang kejuruan Anda yang paling menarik, jujur saja dari segi penghasilan, saudara dengan mudah sweet. Jadi jangan sekedar asal lulus, tetapi belajarlah dengan baik. Belajarlah ilmu dasar yang kuat, karena itu modal untuk berkembang. Apalagi sekarang ini perubahan cepat. Dengan modal dasar ilmu yang kuat, maka tidak akan kesulitan merubah profesi apapun. Oke. Mbak Rono, kita pengen sih ngobrol panjang lebar ya. Ya. Panjang, lebar, dan dalam. Tapi saya rasa nanti lain kali kita bisa diskusi yang lebih gayeng lagi. Ya. Tidak hanya cuma ngopi, mungkin kita tambah ngeteh. Siap. Tapi, Mbah, jangan lupa kita nanti di awal Maret, PII diberi kesempatan atau kita bersedia dan siap untuk sebagai tuan rumah World Engineering Day. Wis. Dan itu tanggal biasa. 3, 4, 5. Alhamdulillah. Ini perjuangan kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita menunjukkan kepada dunia, karena ini UNESCO yang minta kita, dan mudah-mudahan tentunya support dari Mbak Rono, dan tentunya juga rekan-rekan insinyur seluruh Indonesia. Selamatlah. Yuk kita sukseskan acara kita, karena tahun ini kita cukup banyak. Nanti Mbak, di Oktober atau November kita juga punya KVO. Dan Mbak Rono kalau masih kuat lari, kita nanti ada PI Engineeran di bulan Mei. Paling tidak kuat nonton lah. Jadi Mbak, Ya, oke. sekali lagi, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya. Kehormatan buat PI mempunyai Mbak Rono yang masih mau aktif, dan kita harapkan teman-teman rekan-rekan insinyur muda jangan mau kalah sama Mbak Rono. Ya. Karena harus lebih hebat dari saya. Harus lebih Saya hebat pendidikan masa lalu. Oke. Jadi PII ke depan menjadi punya tanggung jawab. Tadi sampaikan Mbak Rono, tidak hanya sebagai organisasi, tapi kita sebagai warga bangsa Indonesia, di mana kita punya kelebihan, maka kita sudah sewajarnya dan wajibnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Amin. Oke, kita cukupkan acara kali ini, yaitu ngopi ngobrol bareng PI.